Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Gimana kabarnya Ciprinya? Saya puji Tuhan sehat dong. Gimana Cipili? Puji Tuhan sehat. Adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri ya? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Kita nyanyi lagu apa sih Anya? Kita mau nyanyi Allahku besar. Oke? Pakai gerakan gerakan ya. Adik-adik, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, ikutin Cia adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah boleh berkumpul. Kami sudah boleh berkumpul Untuk ibadah. di Pagi ini. Di pagi ini Berkati berkati ibadah ini. Dari awal. Sampai akhir. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyi Aku bersuka cita. Sambil berdiri adik-adik. Ketika dikatakan orang
mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi baca Alkitab dan doa tiap hari. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Tadi semua sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang tenang, pegang Alkitabnya, dan kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul lagi untuk memuliakan nama Tuhan di hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Berkati kami semua, enci-enci dan engku-engku yang ada di sini, serta adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga. Berkati kami Tuhan dan berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, dengerin ya, encinya bacain atau boleh dibantu sama mama sama papanya. Firman Tuhan demikian, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara.
kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang rendahkanlah dirimu, merendahkan diri. Oh, sebelum adik Enci Marji mau lanjut cerita, Enci Marji mau nanya dulu sama Enci Prilly sama Enci Nyanya. Siapa duluan ya? Enci Prilly aja deh. Coba sebutin satu tokoh Alkitab yang menurut kalian, wah, ini tokoh Alkitab luar biasa, hebat. Menurut Ciprili, salah satu tokoh Alkitabnya siapa? Aku pilih Musa. Ciprili Musa. Kalau Enci Nyanya? Kalau aku sih Daud. Kalau sudah pilih Musa, kalau sudah pilih Daud, berarti ada alasannya. Badi mau nanya Enci Nyanya dulu deh, kenapa pilih Daud? Kan Daud tuh kecil ya, Ci. Tapi dia bisa melawan Goliat yang besar pakai ketapel, Ci. Yang ketapel itu, Ci. Oh iya, bener. Adik-adik masih ingat cerita Daud? Daud yang kecil bisa mengalahkan siapa tadi? Goliat yang gede. Cuman pakai katapel. Tapi kalau di Alkitab bilangnya umban. Sama kayak katapel. Cuman dengan sekali memanah aja langsung Goliatnya jatuh kalah. Nah, tadi Ciprili pilihnya Musa. Kenapa ya? Karena Musa bisa membelah laut, Ci, pakai tongkatnya. Bener juga ya. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus dalam perjalanannya terhalang oleh laut yang besar. Nama lautnya apa? Ada yang tahu adik-adik? Laut Teberau. Nah, Musa membelah laut Teberau pakai tongkat yang ada di tangannya, kemudian lautnya terbelah, dan akhirnya bangsa Israel bisa berjalan melewati laut itu dan bebas dari bangsa Mesir. Daud hebat, Musa hebat. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Daud sama Musa dipilih sama Tuhan itu karena Tuhan percaya sama Daud dan Musa. Tapi Daud sama Musa sombong gak? Wah, aku bisa ngalahin Goliat yang gede. Atau wah, aku bisa kok belah laut. Sombong gak mereka? Tidak adik-adik. Mereka tetap rendah hati. Mereka percaya bahwa apapun yang Musa lakukan dengan tongkatnya atau Daud lakukan dengan umbannya, itu karena Tuhan Allah menyertai mereka dan menolong mereka. Jadi kekuatannya dari siapa adik-adik? Dari Tuhan. Nah adik-adik, jadi tidak boleh lagi memilih, aku milihnya Musa aja, aku milihnya Daud aja. Gak boleh seperti itu. Semuanya adalah pilihan Tuhan yang terbaik. Sama kayak kita adik-adik, kalau berteman siapa yang suka milih-milih teman? Ada yang suka milih-milih teman, aku mau temenannya sama Enci Prilly aja, aku gak mau sama Enci Nyanya. Aku mau temenan sama Enci Nyanya aja, aku gak mau sama Enci Prilly. Gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi setiap orang. Di rumah kita mengasihinya siapa? Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi oma, opa, om, tante, adik, kakak, semua keluarga kita yang di rumah. Di sekolah, semua teman-teman kita tanpa kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Di tempat bermain, di sekolah minggu kalau mau datang ibadah, aku mau duduknya sama Joy aja. Aku mau deket Joy aja. Atau aku mau deket Gwen aja deh, Gwen. Gwen kalau nyanyi suaranya bagus, aku mau deket Gwen aja gitu. Harus seperti itu? Nggak boleh. Aku mau temenannya sama Kenneth aja, soalnya Kenneth itu jago banget kalau soal Alkitab. Jadi bisa belajar sama Kenneth. Harus seperti itu? Enggak, adik-adik. Kita harus tetap saling mengasihi. Kita harus rendah hati. Kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita
memberikan kasih-Nya bagi kita. Makanya kita harus mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di tempat kita bermain, di sekolah minggu tempat kita ibadah, dan di mana saja. Nah, adik-adik, udah lama nih kita nggak saling ketemu, kita udah lama nggak sekolah minggu bareng-bareng, kumpul semua. Sekarang Cimaji mau ngasih tugas buat Enci dan Engkunya juga ya. Coba sebutin 5 nama teman yang di sekolah yang adik-adik paling kangenin. Aduh, aku paling kangen sama teman sekolah aku yang ini, si ini, dan ini. Sebutin 5. Kemudian sebutin lagi 5 teman yang adik-adik kangenin, pengen ketemu, yang ada di PA. Kalau setiap minggu, kalau datang ibadah setiap minggu, aku paling pengen ketemu sama Matthew. Matthew tuh lucu. Kangen gak sama Matthew, Unci? Tuh, semua Engkunya juga kangen sama adik-adik semua, bukan hanya sama Matthew. Sama semua adik-adik. Enci-encinya juga saling kangen satu sama yang lain, rindu untuk berpelayanan, nyanyi bareng adik-adik, dengerin firman, kita bermain bersama. Nah, itu ya. Udah 2. 3 deh, satu lagi, sebutin anggota keluarga atau saudara adik-adik yang adik-adik kangen pengen ketemu. 5 aja. Jadi yang satu teman-teman di sekolah, yang adik-adik yang sudah sekolah. Yang kedua teman-teman di PA. Sama yang ketiga apa? Keluarga yang sudah lama adik-adik gak pernah ketemu. Nah, caranya gimana ya supaya tugasnya bisa kekumpul? Adik-adik, mama-papanya pasti punya kontaknya Enci, Engku, atau ada yang berteman di Facebook, di Instagram. Boleh ya mama-mamanya videoin anak-anaknya lagi sambil nulis namanya, atau enggak nulis deh, inget aja juga boleh. Aku kangen sama Saskia, aku kangen sama Jetro, sama Jason, sama Audi, sama Glenn. Dia PA, aku pengen ketemu bang. Nah, terus yang di sekolah, sebutin nama teman-teman sekolahnya ya. Kalau yang belum sekolah, ya udah nggak apa-apa, yang di tempat bermain aja. Nah, kalau cincinya, apa nih tugasnya? Kangen gak sama adik-adiknya? Sebutin 5 nama adik-adiknya yang paling dikangenin, siapa aja nih, kangen sama ini, kangen sama ini, kangen sama ini. Ya. 5 adik-adik PA kita yang nanti kirimin ya, baik lewat Facebook, lewat Instagram, atau bisa WA langsung ke encinya, mangkungkunya yang orang tuanya punya tuh kontaknya, pasti punya. Ya adik-adik, jangan lupa ya tugasnya. Nah, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Kita belajar tentang bagaimana kita merendahkan hati kita, yaitu kita tidak boleh sombong, dan kita tidak boleh untuk memilih-milih teman. Kenapa? Karena tadi sudah bilang apa? Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi setiap orang. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita menyanyikan lagu Dunia Boleh Katakanku. Ya boleh katakanku, tak
Nah, adik-adik, kita istimewa. Jadi tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan yang tidak istimewa. Jadi kita berteman sama siapa saja karena semuanya istimewa. Kita juga istimewa, semua orang istimewa. Nah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami terpisah Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara online seperti ini Tuhan, tapi kami mengucap syukur bahwa kami masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah. Berkati adik-adik di rumah-rumah masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menjaga, melindungi dan menyertai mereka senantiasa, memberikan kesehatan, kekuatan bagi adik-adik dan juga bagi orang tua serta semua yang ada di sekitar mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus juga mau memberikan kekuatan kesehatan bagi enci-enci dan engku-engku supaya kami tetap melayani Tuhan di mana saja kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami, makanan, minuman, kesehatan, berkat, apapun saja itu Tuhan, nafas kehidupan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan di hari ini, kami mau belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Kami boleh berteman dengan siapa saja dan tidak membanggakan diri kami bahwa kami hebat, yang lain tidak. Tapi Tuhan menciptakan kami semua secara istimewa dan berharga di mata Tuhan. Dan biar kami tetap mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah apa yang terjadi semua dengan campur tangan Tuhan dan mau berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dari presiden sampai tim medis dan bahkan rakyat sekalipun, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Berkati juga gereja kami yang tetap setia untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari pemimpin gereja sampai kepada jemaat. Dan berkati juga dalam pelayanan kami Tuhan Yesus di setiap pelkat, terlebih khusus di pelkat PA. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kerja dan usaha kami untuk tetap setia melayani Tuhan lewat ibadah-ibadah yang akan kami persiapkan untuk adik-adik di setiap minggu pagi. Berkati juga setiap orang yang boleh bercampur tangan dalam kegiatan kami, dalam mendukung setiap program kerja kami dan setiap apa yang kami usahakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bertemu lagi minggu depan dan biarlah kami tetap sehat selalu bersuka cita untuk menyambut hari-hari baru yang selalu Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi dan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Adik-adik siapin ya persembahannya. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya dikasih ke mama atau papa, biar mama sama papanya yang bawa ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi, Aku bawa dan berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini semoga berguna untuk gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi apa? Cianya?
adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, rakyat Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, rakyat Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Nah, adik-adik, kita udah selesai impa kita hari ini. Kita mau jadi anak terang. Terang di mana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dan terang di mana saja kita pergi. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tetap harus rendah hati. Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Kimarji berdoa. Adik-adik ikut ya di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena ibadah kami sudah selesai. Berkati kami semua dari sini Tuhan, yang ada di rumah dan di mana saja. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama ya. Dadah.